terlepas dari dia tergabung atau misalkan kru panggilan ya. Kalau misalkan dia konsisten bikin film atau menjadikan film sebagai salah satu pekerjaannya, itu menurut aku itu bisa disebut sebagai filmmaker sih. Itu ceritanya soal dua orang yang sama-sama patah hati dan mencoba untuk lari dari kenyataan dengan memasuki lucid dream. Berawal dari komunitas, belajar bikin film kayak gimana, ternyata prosesnya menyenangkan sebetulnya. Itu judulnya Berdoa Mulai, dan sampai sekarang juga masih keliling festival. Aku lupa sih tepatnya berapa, cuma sempet ngitung kurang lebih 30-an penghargaan yang udah dicapai sama film Berdoa Mulai itu sendiri. Halo, kembali lagi di Dialog Podcast. Untuk kesempatan kali ini, selamat datang kepada Mas Raffi dan Mbak Musliha. Apa kabar? Alhamdulillah Baik. sehat. Oke, sehat ya? Sehat. Semangat sore-sore gini. Keren nih, untuk Dialog Indonesia bisa berbincang dengan filmmaker yang sangat luar biasa. Nih, dua-duanya nih lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang aku lagi develop naskah baru untuk film pendek terbaru The Gradients, yang insya Allah sih diproduksinya pengennya sih tahun ini. Cuma ya kita lihat ya nanti di perjalanan apakah proses developmentnya panjang atau sudah cukup di beberapa bulan ini. Wih, mantap, keren. Kalau Mas Raffi? Kalau aku sebenarnya nggak ada kesibukan ya. Tapi lebih banyak ngurusin PH sih, buat ngembangin apalagi nih yang harus dikerjain gitu sih. Buat Degradians juga, terutama di foto sih. Oke. Ini sebelum kita melangkah ke lebih panjang, kita bahas untuk filmmaker kali ini. Saya penasaran, apa sih yang mendasari kalian berdua untuk terjun ke filmmaker? Mungkin dari siapa dulu? Dari Mus aja dulu. Dari aku. Oke. Kalau aku dari dulu emang hiburannya adalah nonton film. Dari SMP itu senang banget nonton film, walaupun dulu mungkin nontonnya bajakan ya. Cuma nonton film itu bikin aku ngerasa jadi seneng di perjalanan menontonnya, walaupun genrenya katakanlah horor ataupun drama yang sedih-sedihan gitu. Tapi setelah nonton itu ngerasa happy dengan banyaknya film yang aku tonton. Terus seiring dengan berjalannya waktu, aku ketemu sama teman-teman yang kebetulan memang dia sudah ada di bidang tersebut gitu, dalam artian dia sekolah film dan lain sebagainya, dan aku diajak sebagai salah satu yang akan terjun di dunia film itu sendiri, walaupun waktu itu di konteksnya film pendek ya. Dan dari aku yang memang udah seneng nonton terus punya kesempatan untuk akhirnya produksi, ya aku iyain ajakan temanku itu, dan makin kesini ngerasa enjoy, walaupun ternyata di perjalanan itu aku tahu ternyata bikin film itu sangat-sangat kompleks. Dan sekarang ini saat aku nonton film, aku nggak bisa cuma nonton doang sebagai penonton. Aku otak tuh udah otomatis nge-breakdown ini syutingnya kira-kira berapa hari ya, atau misalkan ini perlu budgeting berapa, kayak gitu-gitu. Cuma nggak mengurangi esensi aku dari menikmati film itu sendiri gitu. Jadi awalnya sih emang hobi nonton, dan akhirnya dapat kesempatan untuk terjun langsung untuk produksi kayak gitu sih. Kalau Mas Raffi? Kalau aku mungkin hampir sama ya, berawal dari awalnya hobi nonton juga. Terus mungkin kesini-sini ketemu teman-teman yang emang bergerak di audiovisual gitu, seni-seni digital lah ibaratnya. Ya sama, ketemu teman-teman, berawal dari komunitas, belajar bikin film kayak gimana, ternyata prosesnya menyenangkan sebetulnya. Kompleks, kita ngelibatin banyak orang, kita kenal orang baru, pada akhirnya mungkin dari situlah mulai suka banget sama hal-hal yang berhubungan mungkin produksi-produksi yang emang bisa dibilang kita di balik layar gitu loh. Gitu. Karena emang waktu pertama kali nonton film juga kayaknya kok ini bisa gitu gitu secara visual gitu kan. Ini gimana nih gitu. Akhirnya coba-coba belajar dari teman-teman, dari tiap-tiap departemen, ternyata oh gini ribet juga ya. Jadi mungkin dari film lah akhirnya bisa dapat pembelajaran terhadap secara produksi manajemen gitu. Mungkin kita bisa ngapresiasi karya gitu loh. Dari situ sih awalnya. Oke. Menurut kalian berdua nih, untuk menjadi seorang filmmaker atau disebut filmmaker, apakah seseorang ini sudah bisa membuat
satu produk film atau memang dia hanya bergabung kepada sebuah PH baru bisa dibilang filmmaker? Menurut kalian seperti apa nih? Kalau menurut aku terlepas dari dia tergabung atau misalkan kru panggilan ya. Kalau misalkan dia konsisten bikin film atau menjadikan film sebagai salah satu sebagai salah satu pekerjaannya, itu menurut aku itu bisa disebut sebagai filmmaker sih, selagi dia aktif untuk produksi ya, apapun bagian dan departemen dia di film itu. Oke. Kalau aku sih nggak tahu ya, maksudnya kita bisa ngecap orang sebagai filmmaker itu gimana ya, cuman mungkin pemahaman dia terhadap manajemen produksi film atau mungkin pemahaman dia terhadap teknis, mungkin bisa dibilang kalau dia udah pernah ikut produksi mungkin bisa dibilang filmmaker juga ya. Iya, karena tapi maksudnya film tuh luas sih soalnya kan, ya kompleks kan, bahkan orang mungkin yang cuma nonton doang tapi secara dia bisa mengkritik suatu film mungkin bisa disebut filmmaker juga nggak sih, apa enggak juga? Lebih ke kritikus kali ya. Kritikus kali ya, iya. Resensi. Atau resensi film itu mungkin bisa masuk nggak sih? Soalnya kompleks banget, aku nggak bisa disclaim orang. Tapi nggak bisa seseorang juga tiba-tiba bilang, ini gue filmmaker nih. Gak bisa biasanya gitu, kan? Ditanya filmmaker karyanya mana atau filmnya mana, pernah terlibat dalam produksi film apa kayak gitu sih. Paling yang mungkin intinya udah pernah ikut produksi gitu kali ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, kalau kalian berdua berapa lama untuk bisa memahami dan juga bisa mendalami akhirnya membuat sebuah produk film? Aku sejak 2017 sampai sekarang sebetulnya masih belajar untuk proses membuat film, karena aku sendiri backgroundnya kan tidak di bidang film, maksudnya latar belakang pendidikan aku juga di komunikasi gitu, bukan sekolah film. Jadi mau nggak mau aku belajar sendiri atau belajar di luar kampus, dan memang belajar dari banyak sumber tentang job desk yang aku sendiri handle gitu. Kalau aku kan lebih ke manajerial dan produserial, jadi di situ yang aku banyak ulik untuk belajar soal apa yang bisa aku lakukan di produksi kayak gitu. Kalau Mas Raffi udah berapa lama? Sama sih, bareng. Bareng ya? Iya, bareng. Kita di Degradian sendiri bareng terjunnya, sama-sama belajar dari awal yang emang bikin film pendek cuma 3 menitan kayak gitu-gitu sampai pada akhirnya bisa produksi yang mungkin karena proses pada akhirnya kita bisa ngevaluasi apa lagi nih yang kurang dari film sebelumnya, apa yang harus di up lagi buat film kedepannya. Mungkin kalau ngomongin proses belajar sama-sama sih, bareng kita juga. Berarti kalian tergabung dalam Degradians. Degradians sendiri udah berapa lama? Degradians sendiri, kalau ngomongin Degradians mungkin kalau kita flashback ya, maksudnya cukup lama sebetulnya. Berawal dari semangat kolektif teman-teman untuk bikin komunitas, berawal dari Degradasi namanya waktu itu. Komunitas desain grafis, berubah format lagi di 2017 audiovisual, coba masuk ke ranah fotografi atau sinematografi, sampai pada akhirnya sisa berenam sebetulnya di Degradasi ada 6 orang. Sisa berenam kita memutuskan untuk bisa nggak sih kita bikin production house, bisa nggak sih kita bikin film lagi gitu. Pada akhirnya mungkin kita memutuskan di 2022 ya. Tahun lalu 2022 kita coba untuk fokus sebagai PH juga dari Degradians gitu, bikin film pendek atau film panjang, sekaligus kita juga bikin sesuatu yang emang kebutuhan digital mungkin kayak gitu sih. Nah, sejauh ini sudah memproduksi berapa film yang dibuat, terus sudah meraih penghargaan berapa banyak? Kalau dihitung dari 2022 ya, aku selalu menghitung film tuh dari 2022 karena karena itu yang serius. Kalau sebelumnya kan belajar doang gitu. Tapi yang dari 2022 itu film pendek itu tahun lalu kita produksi 3 film dan 1 film panjang di akhir tahun. Jadi total tahun lalu itu 4 film untuk 1 tahun. 1 tahun itu 4 film. Terus kalau dibahas soal penghargaan cukup banyak untuk film yang kami produksi di awal tahun 2022, itu judulnya Berdoa Mulai, dan sampai sekarang juga masih keliling festival.
Aku lupa sih tepatnya berapa, cuma sempet ngitung kurang lebih 30-an penghargaan yang udah dicapai sama film Berdoa Mulai itu sendiri. Satu film Satu film 30 30 penghargaan dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. wow. Penghargaan dari mana aja? Mungkin salah satunya lah. Yang paling baru itu dari Piala Maya, kami masuk nominasi film pendek di Piala Maya 2022 itu Oke. yang terbaru. Berarti kalau seperti itu ketika sebuah film ada ajang ini diajukan Iya. gitu. Iya. Ya, karena film pendek itu memang peruntukannya lebih ke festival. Kalau film Oh, panjang festival. kan kayak kita bisa ke bioskop atau ke OTT gitu ya. Cuma kalau film pendek itu memang lebih spesifik ke festival-festival, entah itu festival yang diselenggarakan oleh kampus maupun maupun festival film independen gitu yang di luar kampus. Dan emang tujuan kita buat film pendek juga emang untuk ke festival gitu. Dan kami rajin nge-submit ke banyak festival yang diselenggarakan kayak gitu. Mantap ya. Selain yang tadi ada lagi film yang masih yang banyak digemari. Iya, karena film yang kedua dan ketiga itu produksinya setelah yang pertama kan, dan yang kedua sama yang ketiga ini memang masih distribusi dan emang belum banyak sih pencapaiannya karena emang baru banget selesai dan baru dirilis gitu ke festival-festival. Nah, untuk film, jadi yang ide apa segala macamnya itu siapa? Mas Raffi? Bukan. Sebetulnya di tim kita juga dari Degradians tuh tiap-tiap perorangan tuh punya job desk masing-masing Oke. untuk kebutuhan produksi film. Kayak misalkan Mbak Mus ini dia tuh produser, makanya dia paling hafal nih apa namanya distribusi setelah film jadi atau sebelum film jadi, dia mungkin udah prepare, udah nyari beberapa apa namanya tempat-tempat yang harus didistribusin dari film. Makanya mungkin kalau untuk kebutuhan penghargaan ini film bagusnya layaknya dimasukin kemana, ini dia. Kalau aku sendiri di teknis kebetulan gitu. Tapi kalau ngomongin soal ide dari film itu ada temen kami juga dari Degradians namanya Mas Ilal gitu. Emang kebetulan dia itu backgroundnya kuliahnya film juga, perfilman. Jadi kalau ngomongin soal ide ke penulisan naskah ke dia gitu. Jadi kalau misalkan aku kebetulan di film aku megang teknis gitu. Pelaksana produksi lah ya. Ya di teknis lah aku biasanya paling sering megang itu di Gaffer. Kalau di film Gaffer tuh tata cahaya, aku megang-megang lampu gitu tuh. Ini gimana nih cahayanya gitu. Jadi dari 6 orang ini mereka punya tugas masing-masing. Iya betul. Sebagai gitu. chief sih. Sebagai chiefnya. Sebagai chief. Ya jadi kalau misalkan dari 6 orang ini mungkin kayak Mas Ilal di kepenulisan naskah, termasuk mungkin ide cerita juga. Walaupun dari ide cerita itu pun kita bedah juga kadang, dia sharing juga kira-kira ada apa nih, masukan-masukan apa lagi nih, atau isu-isu apa yang lagi hangat yang emang bisa dimasukin juga dalam kepenulisan naskah dia gitu. Kemus mungkin kalau ke teknis mungkin ada aku, ada Salman juga. Mas Salman mungkin dari di DP dia director of fotografi, terus juga ada Mas Yoga di editor, ada Mas Halim mungkin di art director. Kalau aku di tata cahaya kebetulan gitu. Tapi kalau dari apa yang dibuat sebenarnya ini profesional apa semi profesional? Kalau sekarang udah profesional ya. Profesional ya? Iya. Udah menginjak ke ranah profesional sejak tahun lalu. Sejak tahun 2022. Iya, 2022. Betul. Wow. Ini menarik juga memang kan kita melihatnya Cirebon ya. Betul. Cirebon itu biasanya hanya sebagai apa namanya kita yang menjadi penonton. Penikmat. Penikmat ya. Dan ternyata memang di Cirebon sekarang ada pabriknya gitu kan. Iya kan? Ada pabriknya. Nah, dari film yang sudah dibuat ini, kira-kira menurut kalian berdua lah ya, yang memang perlu orang Cirebon sendiri tonton. Film apa? Film yang judulnya My Beautiful Money
itu ada unsur kecirebonannya di sana. Oke. Karena kebetulan itu aku mengajukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dapat pendanaan, dan di sana juga diharuskan untuk memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal. Jadi aku memasukkan unsur Cirebon dari segi bahasa. Jadi sepanjang film pakainya bahasa Cirebon, dan ada adegan tari sintren juga. Itu kan sangat lokal ya. Jadi itu sih yang mungkin aku harap teman-teman di Cirebon juga bisa nonton dan bisa suka sama film itu. Oke, harus nonton nih orang Cirebon. Betul. Tapi kan kita nggak tahu nontonnya di mana. Coba kasih tahu. Kalau film-film Degradians itu sendiri 2 tahun pertama itu memang nggak ditayangkan secara online, ya. Jadi kami dari festival ke festival yang lain. Jadi nontonnya juga eksklusif, dan nanti baru setelah 2 tahun baru bisa ditonton di online gitu. Kalaupun misalkan ada penayangan, paling penayangan terbatas sih. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman komunitas gitu mau nayangin film kami gitu, nanti bisa ada event khusus untuk screeningnya kayak gitu. Jadi film kami tayang di layar alternatif juga. Alternatif. Iya. Oke, menarik nih. Mungkin juga dengan podcast ini mudah-mudahan banyak masyarakat Cirebon juga yang pengen nonton kan, penasaran juga akhirnya. Nah, boleh sedikit cerita dari beberapa tadi, ada 5 ya, berapa? 4. Ya, 4. Yang satu tadi tentang apa, kedua apa, ketiga apa gitu kan, boleh sedikit cerita dulu. Yang pertama itu tentang apa, yang mana? Film kan? Berdoa mulai. Oh, Berdoa Mulai itu mungkin kita ngangkat isu tentang, sebenarnya agak sensitif ya, tapi semoga paham maksudnya gitu. Itu tuh ngangkat seputar apa namanya, toleransi sebetulnya, toleransi beragama. Apa namanya, tidak gimana ya jelasinnya Mas ya. Jadi film Berdoa Mulai itu ceritanya ada seorang perempuan minoritas, dia tuh sekolah di sekolah mayoritas. Dia sebagai seorang Kristen, dia struggle banget untuk berada di lingkungan teman-temannya yang muslim gitu, karena ya seperti yang kita tahu minoritas kan kadang suka diperlakukan beda ya, walaupun mungkin tidak sengaja, mungkin emang udah culture-nya dari dulu kayak gitu. Cuma ini mencoba untuk ngasih tahu ke penonton gimana sih rasanya jadi minoritas yang kalau misalkan belajar agama aja harus pindah dari sekolah yang dia biasa sehari-hari ke tempat khusus yang memang menyediakan pelajaran agama kayak gitu. Terus gimana dia harus bisa berdamai dengan suara azan sehari 5 kali yang mungkin itu bukan suatu kebutuhan untuk dia sebagai umat Kristen yang kayak gitu-gitu sih. Coba ngambil sudut pandang minoritas. Ya. Tapi karena memang kita ini beragam itu kan, jadi kita tetap harus bisa saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua? Betul. Yang kedua itu yang ini, We Love Your Body. Dia juga nih yang main. Oh, artis juga? Waktu itu karena emang kebutuhan untuk festival. Produksinya pendek banget, kita cuma dibolehin produksi selama 1 hari, kurang lebih 34 jam, jadi mau nggak mau narik artis dari internal gitu. Iya, jadi karena itu kebutuhannya festival, dari festival itu emang apa namanya, secara regulasi itu kita boleh produksi film sekaligus film itu udah jadi, udah mateng, sekaligus submit itu tuh dalam waktu 1 hari gitu, dalam waktu 34 jam. Otomatis kita juga harus mainin manajemen produksi kan, maksudnya gimana nih caranya biar kita cepet selesai gitu kan. Sedangkan konsep apa segala macam itu dikasih taunya itu bener-bener tank jam 6 gitu. Jadi kita prepare pun mau preparein konsep apa juga nggak akan tahu bisa. Gitu. Jadi dadak semua. Ya udah tarik-tarikin aja. Aku main, terus juga apa sutradara main segala macem. Di We Love Your Body. Ya, We Love Your Body itu menceritakan tentang ini sih, apa namanya, ibu-ibu hamil yang emang dia tuh ngidam pengen megang brewok bapak-bapak gitu, brewok cowok. Mas Raffi yang brewokan? Bukan. Waktu itu aku beradegan sebagai, aku lupa namanya, talentnya namanya apa, tapi aku tuh meranin, aku tuh lagi main raket gitu. Nah bapak-bapak brewok itu tuh wasitin gitu. Nah aku tuh main raket karena dia, si ibu-ibu ini ngidam brewok, ngelihat bulu kan, maaf ya maksudnya, ngelihat bulu, aku tuh main raket tuh dilebay-lebayin, tau gak sih?
kayak gitu. Nah itu kelihatan bulu keteknya, jadi dia akhirnya ngidamnya ke aku gitu. Bukan ke brewok. Bukan ke brewok. Ke distract gitu, Ke-distract jadi jadinya. ke-distract. Intinya gitu sih, itu lebih ke komedi sih. Iya. Oke. Gitu. Itu yang kedua. Ya, yang Yang kedua. ketiga. Yang ketiga yang tadi yang ada unsur kelokalannya yang unsur itu lokal. My Beautiful ceritanya Money. ya My Beautiful Money judulnya, ceritanya tentang anak kecil pemulung gitu, dia pengen punya uang pecahan 50.000, cuma dia kan sehari-harinya mulung, jadi uangnya tuh recehan. Jadi gimana caranya, film itu cerita soal gimana caranya dia bisa dapat 50.000 rupiah pertamanya kayak gitu. Dan yang terakhir itu film panjang, kebetulan film yang kami produksi di akhir tahun kemarin di Desember 2022. Judulnya Lucid Love. Itu ceritanya soal dua orang yang sama-sama patah hati dan mencoba untuk lari dari kenyataan dengan memasuki lucid dream. Nah, film ini kebetulan yang akan bisa diakses secara mudah, secara massal sama teman-teman. Karena memang tujuannya adalah untuk ditayangkan di OTT gitu. OTT-nya apa nanti menyusul informasinya. Tapi yang film yang terakhir, film panjang ini bisa langsung ditonton secara massal kayak gitu. Wow, penasaran nih, bikin penasaran. Sumpah benar. Karena ya saya juga termasuk yang suka nonton sih sebenarnya kan. Cuman saya tidak bisa bisa memahami sebuah tadi produk sinematografi saya nggak paham. Tapi yang pasti kalau bilang nonton, kalau sudah di rumah tuh sudah nggak bisa jauh dari film. Handphone, kalau nggak di handphone kita buka di TV. Nah, kalian filmmaker pernah nggak sih ketika menonton film dalam hati itu menilai juga gitu kan, menilai juga film orang, nggak harusnya kayak gini, ini harusnya gini nih. Pernah sering gitu nggak? Pernah gitu nggak? Nah itu malah justru sebetulnya jujur ya, aku dulu mungkin kalau nonton film kayak nikmatin aja kan, kayak wah ya udah gitu, bagus gitu kan. Kalau sekarang tuh jadi jadi kompleks kan, jadi kayak kita nilai mungkin aku ngelihatnya dari segi visual kan, jadi pengambilan gambar, tata cahaya ya, mungkin aku akan berkomentar di ranah situ gitu. Ini mungkin harusnya begini, atau enggak ada hal-hal yang bagus mungkin bisa aku terapin nanti mungkin ketika aku produksi, ngambil sisi positifnya mungkin begitu sih. Jadi pada akhirnya kita bakal menganalisis sendiri film yang kita tonton, lebih sering kayak gitu jadinya. Gitu. Iya, sama. Muslika juga gitu. Aku juga sih, karena kayak udah tadi disebutin, kalau nonton film sekarang tuh udah otomatis nge-breakdown ini kira-kira syutingnya di mana, terus cast-nya berapa orang, krunya berapa orang, yang kayak gitu-gitu sih. Dan tapi tetap masih ngerasa seru dan enjoy selama nontonnya. Nah, tadi sudah ada beberapa film yang sudah diproduksi oleh The Gradients. Nah, tentunya pasti punya keinginan, mungkin impian juga nih. Kita bakal buat film yang wah atau apa gitu. Punya impian itu? Ya pasti. Kalau bentuk pengen bikin film kayak apa? Kalau aku, karena belakangan film Indonesia kan apalagi film panjangnya itu lagi bagus-bagusnya, lagi keliling banyak festival luar negeri. Selama nonton film-film festival itu, aku juga punya keinginan someday aku harus bisa produksi film yang kualitas festival juga, film panjang dalam konteks film panjang ya. Pengen dari segi cerita juga emang cerita yang festival banget, terus juga melibatkan banyak orang di dalam produksinya dengan aktor yang mungkin sudah profesional di bidangnya kayak gitu sih. Kalau dari segi cerita sebetulnya belum terlalu spesifik, cuma memang keinginannya tuh cerita yang memang festival banget gitu. Entah itu ngomongin agama ataupun isu sosial kayak gitu sih. Nah kan sekarang ini kan lagi ramenya nih kan, kalau film Indonesia itu kalau nggak cinta horor. Iya betul. Setan. Mau bikin film kayak gitu juga? Kalau horor kayak produksinya PR banget ya, dan aku belum tahu treatmentnya kayak gimana sih. Mungkin jangka panjang iya, karena horor kan laris banget ya.
Iya nggak sih, Iya, maksudnya iya. udah pasti nggak jaminan 1 juta penonton, tapi banyak banget film horor yang tembus 1 juta penonton gitu. Jadi someday mungkin iya, cuma kalau dalam waktu dekat belum sih, Nggak kepikiran ya? belum kepikiran karena Nggak treatmentnya- kepikiran hantunya atau gimana? Sebenarnya bikin film horor tanpa hantu bisa, Bisa. karena memang Oh, gitu? sudah ada, iya. Iya, ada contohnya lah, Ada masalah. contohnya, mungkin lebih ke gore-nya atau jump scare-nya kayak gitu-gitu. Cuma kan memang treatmentnya juga agak repot dan belum pernah bikin. Mungkin bisa mulai paling film pendek dulu gitu sih. Cuma sih agak susah juga. Kalau Mas Raffi? Kalau aku ngikutin sutradara, cari callingnya aja gitu. Cari calling misalkan ya udah teknis aku ngurusin lampu. Tapi kalau ngomongin soal film apa yang emang pengen diproduksi, mungkin ya sederhana aja sih, yang paling relate aja gitu. Jadi sekiranya orang nonton tuh, oh iya saya juga ngerasain kayak gitu aja sih, yang simpel-simpel aja, nggak yang ribet-ribet. Oke. Film, ya kan? Film ini tentunya produksinya lama gitu kan? Produksinya lama, membutuhkan banyak kru, Ya. ya kan? Banyak kru dan nggak jauh dari yang namanya budget, ya kan? Budget. Iya. Nah, menurut kalian atau pengalaman lah ya, untuk membuat satu film minimal budget berapa? Berapa tuh, Mus? Produser yang ngomong. Iya, Iya. produser nih dia harusnya nih. Tergantung sebenarnya, kalau misalkan emang no budget banget 1 juta bisa jadi film. Kalau misalkan emang no budget banget, alat minjem, terus nge-hire kru juga cuma bayar makan, mungkin talent juga cuma dikasih makan kayak gitu-gitu. Bisa 1 juta, cuma kan ada budget, ada kualitas, kita bisa bilang Iya. gitu ya. Walaupun mungkin film yang budgetnya besar juga tidak menjamin, cuma kan maksudnya mungkin dari segi visual bisa membantu kayak gitu-gitu. Tapi paling enggak memanusiakan manusia gitu. Iya, seenggaknya sih gimana ya? Kalau film pendek mungkin di 10 10 juta? 10 juta. Film pendek? Film pendek nggak ngebayar kru ya? Itu nggak ngitung Nggak bayar kru. Oke. Cuma makan, terus ngasih talent juga makan kayak gitu doang, perizinan dan segala macam. Nah mungkin kalau ngomongin masalah produksi ya, as a pengalaman atau dengar kabar burung atau segala macem, kalau kita benar-benar kompleks ngitungnya mungkin ya, jadi kru dibayar, talent dibayar, semua teman-teman departemen atau mungkin perintilan secara kebutuhan produksi, mungkin kompleks-kompleksnya bisa berapa ya? Ini sih aku taunya dengernya ya dari temen-temenku yang di Jogja juga, kayak sekali produksi film pendek durasi 10 sampai 15 menit tuh bisa di angka ratusan sih sebetulnya. Ratusan. Berarti harus jual kebon dong. Iya. Iya. Makanya Ratusan pitching. pokoknya. Pitching. Oke. 100 sampai 200 juta itu untuk film pendek. Film pendek, Film pendek itu padahal Iya. ya. film pendek. Yang serius itu kan, Iya, serius serius. banget kan. Iya. Oke. Kalau The Gradian sendiri, memproduksi paling mahal sudah berapa? Maksudnya budget berapa? Film panjang sih, Film panjang. Berapa tuh? ratusan lumayan. Ratusan. Itu termasuk ekonomis. Karena Iya, film termasuk panjang. Film panjang. Berapa sih durasi? Sekarang tuh udah 70-an. 70 menit. Ya. Oh, 70 menit. Oh, masih produksi sampai sekarang? Masih post pro. Iya. Oh, post Iya. pro. Tahap edit. Masih tahap edit. Iya. Tahap editing. Oke. Mungkin maksimal 80 menit sih. Oh, 80 menit. Itu berapa lama produksi itu? Waktu syuting itu 10 hari. 10. Kami dari praproduksi itu kurang lebih 3 bulan. Jadi dari praproduksi sampai produksi itu makan waktu 3 bulan, produksinya itu 10 hari. Oke. Semuanya di Cirebon? Eh, Atau ada di luar ada kota? di Indramayu. Pantai. Kami ngejar pantai. Lokasinya, Ya, lokasi lokasi syuting. syutingnya. Oh, ada di Ada di Indramayu. Indramayu. Di Indramayu. Sisanya di Cirebon. Posisinya di Cirebon. Kru itu kurang lebih 45 sampai 50, aku lupa deh. Banyak juga ya. Lumayan. Wow. Lumayan. Itu sudah termasuk dengan aktornya? Ya, Sudah. aktor, Aktor kru juga dibayar, lumayan banget. makan. Berbayar? Ya, alhamdulillah. Aktornya aktor profesional atau? Ya, ada yang dari Bandung atau Garut gitu, aku lupa. Garut.
Garut ya? Ya, Iya, Garut. ada yang dari Garut sama ada yang dari Cirebon juga. Oh. Beberapa ngambil dari Cirebon. Gitu. Penasaran, saya jadi pengen nonton ini. Nonton lah nanti. Ya. Iya. Oke, nanti tapi belum pasti ya tayangnya di mananya. Iya, masih dicari-cari sih. Oh, masih untuk dicari-cari. OTT-nya. Nyari OTT-nya, iya. Mantap. Sukses ya buat filmnya. Apa judulnya? Lucid Love. Situ off. Lucid Love. Lucid Love. Lucid Love. Artinya apa tuh? Kayak lucid dream, cuma ini love gimana sih? Intinya ini kan karena mengisahkan apa namanya lucid dream. Kita kan bisa ibaratnya kalau di lucid dream kan teori tentang apa namanya ngendaliin mimpi lah. Nah, ya itulah maksudnya dia dapat hal baru tentang cinta di dalam mimpinya gitu intinya sih kurang lebih kayaknya. Oke. Gak yakin ya? Gak yakin. Cinta ya, berarti cinta. Iya. Semi-semi romance. Ya, romance lah. Oh, romance. Iya. Oh, ini harus Romance. Harus sih. nonton. Yang mau nonton berdua juga boleh. Nah, sukses lah buat Ya, amin. film yang sedang digarap oleh The Gradient ini. Nah, kemudian tentunya ini kan selain film juga The Gradient juga mengerjakan proyek-proyek lainnya ya. Iya. Apa aja? Kita ngerjain kebutuhan apa ya ibaratnya audiovisual juga sih, digital komersil lah. Kayak misalkan apa namanya company profile kayak gitu-gitu. Video iklan juga, ya ads kayak gitulah. Foto juga, di foto kebetulan kita juga ada studio foto juga gitu sih. Oke. Nah, bagaimana bertahannya untuk The Gradient sendiri nih? Mungkin yang serupa ini kan banyak juga di Cirebon. Ya, Strateginya apa? strateginya. Iya. Ya mungkin apa ya ibaratnya apa ya Degradians mungkin karena kita tahu secara manajemen produksi mungkin value kita menang di situ kali ya. Kalau mungkin kita ngomongin produksian apapun bentuknya bahkan untuk kebutuhan company profile atau kebutuhan iklan apa namanya iklan digital kayak gitu-gitu mungkin kita tetap menerapkan standar produksi kita di film gitu. Mungkin kalau ngomongin strategi khusus secara treatment sih paling ya ngikut aja lah yang lagi hype apa kurang lebih kayak gitu sih masih kayak gitu. Oke. Belum ada yang gimana. Siap. Pokoknya sukses selalu lah ya buat The Gradient, buat produksi filmnya. Ya, amin. Teruslah memproduksi film untuk masyarakat. Tapi tentunya kan tadi masyarakat pengennya film kayak apa? Mungkin itu yang juga jadi PR ya untuk The Gradient ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri obrolannya, mungkin bisa kasih satu motivasi atau inspirasi buat mungkin yang mereka generasi muda nih, mereka juga tertarik dengan film, tapi mereka masih bingung seperti apa dan bagaimana mereka harus memulai. Mungkin bisa kasih motivasinya. Sepengalaman aku jangan sungkan untuk berjejaring, karena dengan berjejaring itu kita bisa membuka sangat banyak kesempatan di banyak bidang. Kalau misalkan emang senang di film ya berkomunitas sama orang-orang yang juga senang film. Kalau misalkan emang di awalnya hanya untuk screeningan, hanya untuk nonton, hanya untuk diskusi, nggak apa-apa dilakuin aja. Toh nanti lama-lama juga ketemu sama yang senang produksi dan akhirnya bisa produksi bareng. Kayak gitu sih. Oke. Mas Raffi sendiri? Kalau dari aku mungkin tetap semangat ya bikin film. Jangan minder, bikin aja terus sampai nemu oh ini aku banget gitu filmnya. Karena emang konteks ketika kita pengen dapat bagus ya kita dapat jelek dulu kan, nggak semena-mena langsung bagus gitu. Jadi terus aja produksi terus apa adanya. Sama betul juga kata Mus, jangan lupa berjejaring lah. Dari situ mungkin kita bakal dapat tahu nih mana nih buat kita juga sama-sama bisa ngembangin ekosistem film mungkin ya gitu sih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Liha dan Mas Raffi. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Dialog. usahanya, ya kan? Amin. Yang pasti mungkin masyarakat juga menunggu bahwa Cirebon ini bisa menghasilkan
punya production house yang bisa membuat film yang juga bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bahkan kalau bisa nanti mungkin ikut festival internasional kali ya. Amin. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Cita-cita juga pasti Itu ya? ngajar internasional Lagi dikejar. jelas. Oke, sukses. Makasih banyak Terima ya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan Dialog Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Keep positive and stay humble.